Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'd. Sedulur sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu disihah dan afiatkan jasmani dan rohani kita, sehingga segala aktivitas kita, ibadah-ibadah kita dapat berjalan dengan lancar atas izin dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedulur sekalian, jumpa lagi di channel kajian kitab. Kali ini kita akan menyajikan suatu hal yang harusnya perlu dilakukan bagi para pemancing mania. Ya, biasa orang yang mancing ikan kan duduk di pinggir kolam, di pinggir sungai bahkan, atau mungkin di laut ya, sambil memancing ikan, menunggu sambil memancing ikan. Nah, sekarang kita akan sajikan nih sedulur, ada sebuah amalan untuk mengabulkan hajat kita, agar hajat atau kebutuhan atau keinginan kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya singgung tadi pemancing? Ya, karena ini akan dilakukan bisa dengan sambil kita memancing, atau sambil kita lakukannya di kegiatan memancing kita di pinggir sungai, di pinggir kali, atau di pinggir laut bahkan sedulur. Nah, ini amalan kami ambil dari sebuah kitab Ismullahil A'zam ya, ini kitabnya. Ini kita mendapatkannya dengan sanad yang muttasil, sambung ke muallif, sang pengarang kitab ini. Siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sahibu Syamsil Ma'arif, yaitu pengarang kitab Syamsul Ma'arif ya, sedulur pasti pernah dengar ya. Terkenal sekali kitabnya, dan juga si pengarangnya ini masyhur sekali namanya, yaitu Al-Imamil Kabir wal Alimis Syahir Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Ya, itulah Syekh Ali Al-Buni, itu terkenal sekali dalam ilmu hikmah ya. Nah, ini salah satu kitabnya, Ismullahil A'zam, dan juga di dalam kitab ini ada kitab Al-Lum'ah. Nah, di sini diterangkan nih sedulur, ada Al-Qissatul Masyhurah, ada sebuah kisah yang terkenal, yang populer, yaitu man aroda qada'a hajatin. Siapa orang yang ingin hajatnya terpenuhi, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, falyaqif, maka hendaknya orang yang ingin dikabulkan hajatnya tersebut berdiri, ala nahrin ya, di pinggir ya, ini bukan di sungai, di atas sungai, maksudnya di pinggir sungai, au bi'rin, atau di pinggir sumur, au bahrin, atau di pinggir lautan ya, yusolli rakaataini. Ngapain tuh dia berdiri? Yusolli rakaataini, dalam keadaan sholat 2 rakaat. Sholat dia 2 rakaat. Terus wa yukhli qalbahu, dan dia mengosongkan hatinya, lillahi, khusus untuk Allah, ma'a infiradihi, beserta menyendirinya dia. Jadi sendiri sholat, bukan berjamaah ya, sendiri. Maka tadi saya katakan bisa dilakukan sambil dengan kegiatan memancing ya. Mungkin antum mancingnya itu jangan di samping orang banget ya, minggiran dikit, sonoan dikit gitu, sonoan dikit, kira-kira ya orang nggak ada di samping kita banget. Nah, habis gitu kita lempar tuh jorannya ya, habis gitu kita gelar dah sejadah ya, bawa sejadah dari rumah atau kardus yang bersih, yang suci, sholat menghadap kiblat ya. Cari dulu pakai kompas, atau memang kita tahu karena daerahnya nggak begitu jauh dari rumah, atau kita tahu daerah situ kiblatnya kemana. Nah, kita sholat menghadap kiblat, sholat sunnah 2 rakaat, khusyuk, konsentrasi ya, ma'an firadihi anil alami,
bersama sendirinya kita di alam tersebut. Tsumma yaktubu, kemudian menulislah ia hadzal du'a, pada ini doa, fi waraqatin, di sebuah kertas, ya. Tsumma yulqiha fil bahri awil bi'ri awin nahri. Kemudian setelah selesai ini doa kita tulis, kita lempar itu tulisan doa ini ke laut yang ada kita di saat itu, atau ke sungai yang ada di depan kita yang kita memang lagi mancing di situ, atau ke sumur boleh, atau ke kali, kalenan, tahu nggak sedulur kalenan. Nah, fa innaka taro ajaban. Nah, setelah kita ngelempar itu, insya Allah kita akan melihat sebuah keajaiban, misal berupa terkabulnya hajat kita atau hal-hal baik yang lainnya. Wa hadza ma tuktabu fil qissah, dan inilah apa yang ditulis di dalam kisah yang masyhur ini. Apa tulisannya? Nanti saya tampilkan tulisannya, sedulur bisa tulis teks itu dalam mengamalkan amalan ini, ya. Jadi bisa sambil mancing ya sedulur. Apa yang ditulis? Nah, saya bacakan dulu nih yang ditulis. Nanti sambil disimak teksnya, dan ini bisa diamalkan. Insya Allah hajat kita, keperluan yang kita sampaikan dalam hati kepada Allah, Allah akan kabulkan dengan mudah dan dengan cepat. Amin ya rabbal alamin. Ini tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Minal abdil dzalil ila rabbil jalil. Ya. Rabbi masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Syarahtu lillahi sadri wa aslamtu lillahi amri. Kifayatallahi ta'ti min haitsu la a'lamu wa la adri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radiyallahu an ashabi Rasulillahi ajma'in. Itu doanya. Nah, pendek ya. Ini surat sebenarnya sedulur. Ini teks ini surat dan doa. Ini diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Terus disebutkan juga dari siapa? Minal abdid dalil, dari hamba yang hina. Ilar rabbil jalil, untuk Tuhan yang maha agung. Jadi ini memang kayak surat, ada si pengirimnya dijelaskan siapa, terus siapa, untuk siapa surat ini dikirim, si pengirimnya siapa? Minal abdil dzalil. Terus yang akan dikirimin siapa? Ilar rabbil jalil. Gitu ya, ini surat nih sedulur ya. Lalu curhat, habis tulis gitunya, dari mananya dan untuk siapanya, curhat dah. Rabbi masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, ya, aku sedang ditimpa ya kesempitan, sedangkan Engkau adalah zat yang maha pengasih dari orang-orang yang pengasih. Syarahtu lillahi sadri, aku telah melapangkan dadaku karena Allah. Wa aslamtu lillahi amri, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Ya. Kifayatallahi ta'ti min haitsu la a'lamu wa la adri. Kecukupan dari Allah itu akan datang dari arah yang tidak aku ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Ikhlas, ya, Allah sebagai tempat sandaran, tempat meminta segala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wala haula, ya, kalimat hauqalah sebagai pemasrahan diri kita secara totalitas kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
tidak ada daya, upaya, kekuatan selain daripada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Tinggi. Allahumma shalli, ditutup dengan salat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu an ashabi Rasulillahi ajma'in. Nah, ini suratnya sedulur. Nah, ini amalannya. Gampang kok tadi ya. Tinggal pergi mancing, udah ketemu tempat, spotnya yang enak, posisi yang enak, ya, jauhin dulu dari orang, agak menyendiri, gelar sejadah, itu joran dari taro ya, udah mancing. Nah, gelar sejadah, jelasnya punya wudhu, sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk, ya. Habis sholat, tulis itu surat yang tadi, ya. Terus habis selesai nulis, lemparin itu, cemplungin, cemplungin itu tulisan ke sungai atau sumur atau kali atau laut yang kita sedang melakukan kegiatan mancing di situ. Insya Allah ini adalah ikhtiar kita dalam menghadapi kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Ya, kita tinggal amalkan ini, sudah matang, sanadnya sambung ke Syekhil Alim Al-Allamah Al-Kabir, ya, Imam Ali Al-Buni, ya, sahibi Syamsil Ma'arif. Ya, ini sanadnya sambung. Kita telah dapatkan sanad jalur periwayatannya sambung ke beliau, ya. Nah, sedulur sekalian, silahkan ditajribahi. Amalan-amalan itu harus ditajribahi. Jadi tahu efeknya, jadi tahu khasiatnya tahu. Dan ini adalah mujarrab. Oke, sedulur sekalian, semoga bermanfaat. Share, ya, share, sebarkan ini ilmu dan akan kita dapatkan kemanfaatannya untuk diri kita dan dari orang-orang yang mengamalkannya. Semakin luas kita sebar, semakin kita berpotensi mendapatkan ganjaran yang berlipat dan terus berlipat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.